Shalom anak-anak semua, selamat pagi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti Baston pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Engkau memberkati kami, Engkau menyiapkan kami Tuhan untuk mengikuti sekolah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, berkat-Mu, kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari renungan-Mu. Biarlah Engkau bukakan pikiran kami, hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi hati yang siap dibentuk Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, dan menyatakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan sebagian dari renungan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lelah berganti sukacita. Kita akan baca dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai yang ke-39. Markus pasal yang 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bayangkan apa yang dilakukan Yesus sepanjang hari ini. Pasti Yesus merasa lelah. Dimulai dari mengajar di rumah ibadat, mengadakan kunjungan dari rumah ke rumah, dan mengunjungi ibu mertua Petrus yang sakit demam. Baru istirahat sebentar, ketika malam tiba, banyak orang datang kepadanya dengan membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan. Yesus pun tetap menerima kehadiran mereka dan melayani mereka dengan baik. Baru setelah itu Yesus bisa sedikit beristirahat, dan pagi-pagi buta ia sudah bangun untuk mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Hening sejenak, tiba-tiba beberapa muridnya menyusul untuk memberitahukan jika banyak orang yang mencari dia. Yesus tetap mengerjakan semua tugas itu dengan tuntas. Tak berhenti di situ, Yesus dan murid-muridnya kemudian berjalan ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil. Sungguh pekerjaan yang sangat melelahkan. Apakah Yesus tidak merasa lelah? Fisiknya pastilah lelah. Tapi Yesus merasa puas dengan semua yang telah dikerjakannya, karena ia ingin menyelesaikan kehendak Bapanya. Bertumpuk-tumpuknya pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas tak terduga lain mungkin membuat lelah bukan hanya tubuh, tapi juga emosi kita. Dan Yesus memberi teladan bagi kita bagaimana cara mengatasinya. Kerjakan satu persatu, pasti akan selesai juga. Bekerjalah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kerjakan dan layani saja dengan baik. Ketika kita bekerja dan melayani dengan kasih, maka kelelahan kita akan terobati dengan kepuasan karena telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Bukannya tidak merasa lelah, tapi kita tidak mau menjadi lelah karena sukacita melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, itu adalah renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menyiapkan pikiran kita dan hati kita untuk pelajaran berikutnya. Tuhan, terima kasih melalui renungan-Mu pada pagi hari ini. Engkau boleh mengingatkan kami Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kami. Seakan-akan itu bukan tanggung jawab kami Tuhan, tapi biarlah apa yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari pembelajaran pagi ini hingga akhirnya nanti pelajaran terakhir Tuhan. Engkau yang berikan hikmat kepada kami. Biarlah kami dapat menerima setiap ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, dan kami dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, dan dengan hati yang haus dan lapar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin.